Ya, mohon izin dokter, pada kesempatan pagi hari ini izin untuk mempresentasikan EAU reading dengan topik bakterial prostatitis. Bakterial prostatitis ini adalah topik yang dibahas dalam EAU guideline dalam chapter urological infection. Masih banyak lagi topik yang ada di dalam urological infection, namun pada hari ini saya fokuskan kepada bakterial prostatitis terlebih dahulu. Ya, bakterial prostatitis adalah merupakan suatu inflamasi yang ada pada prostat, dalam hal ini yang disebabkan atau berkaitan dengan adanya bakterial patogen yang memang terbukti atau ditemukan. Jadi memang penegakannya harus melalui kultur, dan dari kultur tersebut ditemukan adanya bakteri dan baru bisa ditegakkan sebagai bakterial prostatitis. Di sini menurut klasifikasinya, bakterial prostatitis tersebut ada yang akut dan ada yang kronik. Batasan waktunya kronik ini sudah lebih dari sama dengan 3 bulan. Lain-lain daripada itu ada non-bakterial prostatitis, ada inflammatory chronic pelvic pain syndrome, ada juga yang non-inflammatory dan asymptomatic inflammatory prostatitis. Di sini di sini contohnya pemeriksaan yang diperlukan pada inflammatory CPPS ini ada white cells in semen, EPS, dan VB3. Ini nanti akan dibahas di pembahasan selanjutnya. Next. Ya, latar belakangnya, prostatitis ini banyak dikeluhkan, namun hanya 10% saja yang terbukti terdapat bakteri patogen di sana. Dan untuk akut bakterial prostatitis, bakteri predominannya tetap dari E. coli, dan pada kronik bakterial prostatitis ini spektrumnya lebih luas, dan pada pasien-pasien dengan imun defisiensi atau penderita HIV dapat ditemukan prostatitis dengan Mycobacterium tuberculosis, Candida, Coccidioides, image, dan Blastomyces dermatitidis. Next. Ya. Apa saja yang kita lakukan untuk penegakan pasien prostatitis bakterial ini? Yang pertama dari anamnesis. Untuk akut bakterial prostatitis ini presents abruptly atau timbul secara mendadak tiba-tiba keluhannya. Kemudian juga disertai adanya gejala voiding. Kemudian nyerinya ini sulit dideskripsikan oleh pasien, jadi poorly localized. Jadi nyerinya itu pasien sulit mendeskripsikan sebenarnya yang nyeri itu di mana. Dia tidak bisa menunjuk dengan satu jari karena areanya dapat meliputi di skrotum, di suprapubik, di paha bagian medial, di penis bahkan. Jadi sulit sekali dideskripsikan nyerinya, dan ini sangat mengganggu, distressing pain. Kemudian dapat juga timbul adanya malaise, ada fever, gejala prodromal infeksi, dan bisa juga ditanyakan apakah menjalani history of transrectal biopsi dalam kurun 1 atau 2 minggu sebelumnya. Kemudian pada kronik bakterial prostatitis ini simptomnya paling tidak bertahan selama 3 bulan, dan nyerinya bisa dirasakan di perineum, skrotum, penis, dan paha bagian medial, dan juga bisa terdapat adanya gejala lower urinary tract syndrome. Next. Ya, kemudian temuan klinisnya. Temuan klinis pada rectal tusae dapat dirasakan prostatnya bisa jadi dapat membesar dan nyeri saat rectal tusae, namun perlu diingat rectal tusae ini tidak boleh dilakukan dengan memijat dengan keras, apalagi terutama pada yang akut bakterial prostatitis yang onsetnya masih awal, karena dapat mengindus bakteremia dan sepsis. Prostatic massage should be avoided. Jadi hanya diraba saja, tidak ditekan. Kemudian imaging juga dapat dilakukan, namun dikatakan kurang baik. Kemudian apabila gejalanya bertahan lebih lama, perlu juga kita pikirkan apakah itu berasal dari prostat atau yang lain. Misalnya adanya gangguan anorectal disorder.
karena nyerinya itu tadi sulit untuk dideskripsikan. Kemudian adanya keluhan piospermia dan hematospermia saat ejakulasi. Perlu dipastikan juga apakah pasien ini berasal dari daerah endemik TB atau bukan. Apabila dia berasal dari daerah endemik TB, consider atau perlu dipikirkan juga untuk menginvestigasi terkait kemungkinan adanya urogenital TB. Next. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan ya seperti tanda-tanda radang pada umumnya, diperiksa cek darah apakah ada peningkatan leukosit, leukositosis, dan adanya kultur darah, adanya hasil yang positif, itu semakin mengarah ke infeksi. Kemudian midstream urin pancaran tengah, ini yang paling penting pada akut bakterial prostatitis. Kemudian untuk kronik bakterial prostatitis ini yang sempat disebutkan di awal tadi, ada pemeriksaan APS, ada Mears and STEMI test, ada nickel pre-massage and post-massage test. Next. Ya. Untuk EPS sendiri, expressed Ya. Expressed prostatic secretion atau EPS sendiri itu adalah merupakan pemeriksaan yang ada di dalam pemeriksaan Mears dan STEMI atau 4-glass test. Jadi EPS itu termasuk di dalam pemeriksaan yang nomor 2. Next. Ya, ini ada tahap yang pertama. Jadi sampel urin dikumpulkan sebanyak 3 kali. Yang pertama pasien disuruh kencing terlebih dahulu. Itu menggambarkan kondisi traktus urinarius pada uretra anterior dan sampai dengan prostat yang warnanya hijau itu. Kemudian di stop mixinya, kemudian lanjut mixi lagi, itu adalah menggambarkan kondisi urin yang ada pada buli. Setelah itu pasien diminta berhenti kencing dan dilakukan EPS, expressed prostatic secretion. Jadi dilakukan pemijatan pada prostat melalui colok dubur. Pada prostat dilakukan massage selama 1 menit. Kemudian apabila ada sekret yang keluar, sekret tersebut ditampung pada gelas nomor 3. Kemudian setelah itu pasien diminta mixi lagi. Ketika pasien yang mixi yang ketiga, ini merupakan gambarannya adalah patogen yang terdapat pada prostat bercampur dengan patogen yang berasal dari sisa urin. Jadi di sini diperlukan ada 4 pemeriksaan, ada 4 kultur. Sementara pada pada 2-glass test, nickel pre-massage dan post-massage test, next, ini hanya dilakukan pemeriksaan pada yang sebelum pemijatan dan sesudah pemijatan. Jadi di sini tidak memakai spesimen yang berasal dari hasil pemijatan. Dikatakan dari suatu penelitian bahwa hasilnya ternyata sama, yang 2-glass dan 4-glass ini hasilnya sama, secara signifikan keduanya dapat menegakkan bakterial prostatitis. Jadi lebih dipilih yang 2-glass test karena lebih simple, next, dan lebih mudah. Kemudian pemeriksaan yang lain ada imaging. Di sini yang disarankan adalah transrectal ultrasound. Manfaatnya adalah hanya untuk menemukan adanya endoprostatic abscess. Kemudian adanya dilatasi vesicula seminalis juga. Namun di sini dikatakan unreliable, oleh EAU dikatakan unreliable. Kemudian analisa ejakulat ini juga dapat meningkatkan efektivitas diagnostik yang dilakukan oleh 4-glass test. Kemudian PSA ini akan meningkat 60% pada akut bakterial prostatitis dan 20% pada kronik bakterial prostatitis. Kemudian PSA ini juga dapat digunakan untuk evaluasi karena prostat ini akan menurun setelah pemberian antibiotik terapi pada 40% pasien dan berkorelasi juga dengan gejala klinis dan perbaikan pemeriksaan dari mikrobiologisnya. Kemudian prostate biopsi tidak direkomendasikan karena dapat memicu sepsis pada pasien. Next. Manajemennya ada 2. Yang pertama ada farmakologis dan yang kedua yang terapi surgikal, pembedahan. Untuk yang farmakologis dengan pemberian antibiotik, antimikrobial.
Ya, sebaiknya pemberian antimikrobial ini dilakukan sesuai dengan kultur atau apabila pada pasien yang akut bakterial prostatitis di mana belum ada kultur, maka empirical therapy should be considered. Jadi di sini adalah hal yang penting untuk segera memberikan antibiotik pada akut bakterial prostatitis, belum ada kulturnya langsung diberikan secara empiris. Kemudian intraprostatic injection of antimikrobial itu tidak direkomendasikan. Kemudian ada juga yang mengkombinasikan antara antimikrobial dengan herb extract. Di sini tujuannya adalah untuk mengurangi gejala-gejala yang ada pada pasien dan dari EAU ditemukan bermanfaat dan tidak ada komplikasi apapun dengan pemberian herbal extract. Namun di sini tidak disebutkan sayangnya herbal apa yang dimaksud. Ya, next. Untuk akut bakterial prostatitis, pemilihan antibiotiknya dapat dipilih broad spectrum penicillin, cephalosporin generasi 3 dan fluoroquinolone, atau yang keempat dari tiga macam ini dikombinasikan dengan aminoglycoside. Kemudian dievaluasi ini dengan pemberian antibiotik yang 4 macam ini secara parenteral intravena, kemudian dievaluasi pemeriksaan parameter labnya, apabila sudah membaik diganti ke terapi oral untuk dilanjutkan selama 2-4 minggu. Next. Untuk kronik bakterial prostatitis, first line-nya adalah fluoroquinolone dengan kurang lebih selama paling tidak minimal selama 2 minggu. Jadi memang pengobatan bakterial prostatitis ini jangka panjang. Untuk lini pertamanya saja at least paling tidak 2 minggu. Kemudian kenapa yang dipilih adalah fluoroquinolone, padahal banyak yang timbul resistensi terhadap fluoroquinolone karena di sini ada good safety profile, jadi aman digunakan. Kemudian di sini tidak ada perbedaan yang signifikan antara pemberian levofloxacin, ciprofloxacin dan prulifloxacin. Kemudian untuk kronik bakterial prostatitis yang disebabkan oleh bakteri tertentu yang sudah diketahui, contohnya Chlamydia trachomatis, Mycoplasma, itu diberikan azithromycin, doxycycline, dan metronidazole diindikasikan pada pasien dengan T. vaginalis. Next. Ya, ini yang manajemen secara tindakan. Yang pertama adalah melakukan drainase, pemasangan drainase urin. Ini kenapa diperlukan? Karena 10% pada pasien dengan prostatitis ini mengalami retensi urin, jadi diperlukan drainase urin. Drainase apakah yang dipilih? Yang disarankan adalah sebenarnya yang melalui suprapubik, karena untuk yang transuretral ini dapat memicu perkembangan dari akut menjadi kronik bakterial prostatitis, jadi lebih dipilih untuk yang suprapubik kateter untuk mengurangi kemungkinan perkembangan dari akut menjadi kronik bakterial prostatitis. Kemudian drainase, apakah diperlukan drainase? Diperlukan apabila terdapat abses dengan diameter kavitasnya lebih dari 1 cm. Cara drainasenya dapat dilakukan dengan single aspiration dengan guiding transrectal ultrasound atau continuous drainage. Untuk yang continuous drainage ini tata laksananya adalah dengan dilakukan puncture pada abses tersebut dengan alat puncture, kemudian dengan dimasukkan wire melalui jarum puncture tersebut, kemudian dipasang kateter untuk drainase dari abses tersebut. Untuk drainase ini dipertahankan selama 24 jam. Next. Follow up-nya ini untuk pasien-pasien dengan yang asimptomatik, tidak ada gejala pasca pemberian terapi. Ini tidak direkomendasikan untuk pemeriksaan rutin, not mandatory, hanya apabila ada gejala saja. Dan karena dikatakan di sini adalah there are no validated test untuk menilai apakah bakterial prostatitis ini sudah sembuh atau belum.
kecuali dengan menilai dari gejala pasien itu sendiri. Jadi yang lebih valid adalah menilai gejala pasien itu sendiri. Kemudian persisten simptom atau gejala yang menetap pada pasca pemberian terapi ini perlu diberikan antibiotik lain dengan jenis yang lain dengan dosis yang lebih tinggi dan durasi yang lebih lama. Kemudian apabila dalam proses evaluasi ini ternyata ditemukan adanya sexual transmitted infection, maka perlu diperiksa juga untuk partner pasien tersebut untuk screening pada partner pasien agar tidak terjadi reinfeksi kembali. Next. Terima kasih. Mohon asupan dan saran mungkin dari teman-teman.